Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami, yaitu dengan tema Data Forgery. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kita. Yang pertama, saya Muhammad Renal Adrian Putra dengan NIM 122103333. Kemudian ada Nurul Hasana dengan NIM 122102355. Kemudian ada Mutiara Khairunisa dengan NIM 122102225. Oke, berikutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Mutiara. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Data forgery. Data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime yang merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditunjukkan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi salah ketik, yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memalsukan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. Data forgery biasanya diawali dengan pencurian data-data penting, baik itu disadari ataupun tidak oleh si pemilik data tersebut. Next. Di sini terdapat kasus data forgery, tersangka kasus manipulasi data website palsu Formula E. Pada tahun 2022, penetapan 3 tersangka kasus manipulasi data website palsu Formula E dan perubahan tarif transfer Bank BRI. 1 dari 3 tersangka, yakni berinisial FI, sudah ditangkap dan ditahan, sementara 2 tersangka lain masih dalam proses pencarian. Dari kasus ini dinyatakan kerugian korban mencapai ratusan hingga miliaran rupiah. Terdapat 6 situs website palsu yang dibuat tersangka dan mengelola, bahkan menjalankan website ini. Di antaranya ada tiketformulaeprix.com, yang kedua ada formulaejakartaprix.com, yang ketiga ada register brimobile.com, yang keempat ada register brilink.com, yang kelima ada brimolink.com, dan yang terakhir ada register brimo.com. Berdasarkan laporan polisi nomor LP/B/0243/V 2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 25 Mei 2022 dengan pelapor atas nama Ahmad Sahroni selaku Ketua Pelaksana Formula E 2022. Selanjutnya, laporan polisi nomor LP/B/11/2022/SPKT/Bareskrim Polri tanggal 29 September 2022 dengan pelapor atas nama Andri Juniarsa selaku Operational Risk Division, Fraud Management dan Recovery Desk PT Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk. Next.
Kemudian, silakan dilanjutkan. Kemudian Kemudian di sini ada faktor pendorong, faktor-faktor kejahatan data forgery. Yang pertama itu ada faktor politik yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk mencari informasi lawan politiknya. Lalu yang kedua ada faktor ekonomi, yaitu kecanggihan dunia cybercrime, kejahatan semakin mudah dilakukan dengan modal cukup dengan keahlian di bidang komputer saja. Lalu yang ketiga ada faktor sosial budaya, yaitu yang terdiri dari kemajuan teknologi informasi, karena teknologi sekarang dan seiring itu pun mendorong rasa ingin tahu para pencinta teknologi dan mendorong mereka melakukan eksperimen. Lalu yang kedua ada sumber daya manusia. Banyak sumber daya manusia yang memiliki potensi dalam bidang IT yang tidak dioptimalkan sehingga mereka melakukan kejahatan cyber. Lalu yang terakhir ada komunitas baru untuk membuktikan keahlian mereka dan ingin dilihat orang atau dibilang hebat dan akhirnya tanpa dasar mereka telah melanggar peraturan ITE. Berikutnya akan dibacakan oleh rekan kami, yaitu Nurul Hasanah. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini ada dampak yang terjadi, yaitu yang pertama dampak kompetisi Formula E, yaitu kredibilitas dan integrasi akibat manipulasi data sangat terancam kehilangan banyak sponsor, penonton, bahkan peserta yang dapat merusak reputasi Formula E secara keseluruhan. Yang kedua, kerugian finansial bagi pembalap dan tim dalam bentuk penalti, bahkan kesempatan karir lainnya. Lalu, kerusakan reputasi yang bertanggung jawab atas Formula E berdampak negatif dan tindakan hukum dari pihak yang dirugikan mencakup tuntutan hukum, denda, dan penalti. Lalu di sini ada kerugian barang bukti, yaitu satu buah handphone merek Redmi Note 8 Pro, lalu ada satu buah CPU, lalu ada 4 buah ATM, 6 buah buku tabungan, 3 buah hard disk, 1 buah flash disk, 1 buah router, 1 buah KTP, 1 bundle printout, mutasi rekening, lalu ada 2 buah akun Gmail, 1 akun pelanggan Exabitis, 1 buah akun pelanggan iCloudhost.com, 3. Lalu selanjutnya, baik, di sini kita masuk ke materi dasar hukum, yaitu hukum yang ditetapkan pada kasus manipulasi data website palsu Formula E. Di sini para tersangka dijerat pasal 45A ayat 1 UU ITE. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian dalam masyarakat untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Selanjutnya. Lalu selanjutnya ada pasal 28 ayat 1 UU ITE. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Baik, di sini ada pasal 51 pasal 35 UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam sistem elektronik dan atau perangkat elektronik. Pasal 35 UU ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Selanjutnya. Lalu ada pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena penipuan dengan dana penjara paling lama 4 tahun. Selanjutnya. Lalu ada pasal 55 ayat 1 KUHP, barang siapa dengan sengaja membantu melakukan suatu kejahatan dipidana sebagai orang yang melakukan kejahatan itu. Berikutnya masuk ke bagian kesimpulan yang akan saya bacakan. Yang pertama, data forgery merupakan kejahatan dunia maya yang sangat berbahaya dan sangat merugikan bagi orang lain. Kemudian yang kesimpulan yang kedua, kejahatan data forgery berpengaruh terhadap keamanan dalam negeri ini. Kemudian kesimpulan yang ketiga, kejahatan data forgery ini lebih ditujukan untuk pemalsuan juga pencurian data-data maupun dokumen-dokumen penting baik di instansi pemerintahan maupun swasta. Dan yang keempat, data forgery adalah pemalsuan atau tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tidak sah dengan itikat buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya untuk menguntungkan diri sendiri. Kemudian masuk di bagian saran. Saran yang pertama, berhati-hatilah saat bertransaksi online, terutama dengan pihak yang tidak dikenal. Kemudian saran yang kedua, selalu periksa kembali keaslian website sebelum memasukkan data pribadi dan melakukan transaksi. Kemudian saran yang ketiga, laporkan segera kepada pihak yang berwajib jika menemukan website atau transaksi yang mencurigakan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dosen pengampu mata kuliah Eptik yaitu Pak Paulus Taufan Raffianta ST. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.